Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar adik-adik se-Sulawesi Selatan hari ini? Apakah baik-baik saja atau ada kendala dalam menghadapi SNBT kali ini? Nah, hari ini tuh sudah merupakan hari pertama kita menghadapi SNBT. Nah, apakah ada yang merasa deg-degan atau merasa takut menghadapi ujian yang akan datang? Nah, tentu kembali lagi bersama saya Nurjan Sahid, generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, kembali lagi nih adik-adik terhadap literasi bahasa Inggris yang biasa kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan soal-soal yang kemarin sebelumnya beberapa telah dikerjakan dan kita melihat teks-teks yang sama pada hari ini. Nah, apakah adik-adik sudah merasa siap nih untuk menghadapi SNBT yang mulai saat ini atau bahkan sudah mulai pekan ini? Nah, siapa nih yang kira-kira bahkan ujiannya sudah mulai hari ini atau mungkin sesi siang atau mungkin ada yang sudah mulai besok? Nah, di sini nih kesempatan terakhir kita untuk semakin belajar, semakin melatih soal atau semakin drilling dengan soal-soal yang sering kita lihat ataupun mengerjakan tryout bersama-sama. Nah, kita mulai kepada pembahasan soal untuk soal pertama. Question number 1, the purpose of text is to. Nah, seperti biasa, selalu saya tekankan bahwa the purpose of the text adalah tujuan dari sebuah teks itu dibahas atau apa tujuan dari topik tersebut didiskusikan di dalam sebuah teks. Nah, ingat bahwa purpose itu artinya tujuan. Jadi, ketika dia menanyakan purpose, maka jelas bahwa teks tersebut itu menanyakan tujuan dari pembahasan atau topik yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, dalam soal ini ada beberapa opsi, yakni promote study preparation program for all students, present concerns and challenge related to intensive study programs, criticize students who fail exams despite preparation, explain how universities design entrance exams, recommend self-study over formal preparation programs, and others. Oke, nah kita lihat kembali kepada teks yang ada. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa teks kali ini tuh dia selalu melihat perbandingan antara dua teks yang berbeda. Nah, jadi di sini kita memiliki dua teks berbeda. Yang ini teks pertama dan yang ini adalah teks kedua. Tapi keduanya itu memiliki topik yang sama, yang mana adalah preparation program SIM beneficial ataupun bagaimana dampak positif dari adanya student program ini ataupun preparation program ini atau program intensif tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk teks pertama, dia menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir or in recent years, intensive study preparation program have become increasingly popular among student preparation for university entrance exams such as the SNBT in Indonesia. This program aims to equip students with the skill and strategies necessary to tackle difficult test question. Jadi tujuan awalnya dibentuk program ini adalah agar siswa ini tuh bisa melengkapi kemampuan mereka dengan skill ataupun keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi. Nah, tackle itu mengatasi tes-tes sulit ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sulit, sifatnya hard gitu. Nah, by offering specialized lesson, practice test, and focus coaching, preparation centers promise a significant improvement in students' chances of securing a place at top universities. Jadi, tujuan dari adanya spesialisasi pelajaran, tes latihan, dan fokus terhadap pelatihan atau coaching, preparation centers ataupun tempat bimbel seperti itu ataupun tempat belajar intensif menjanjikan untuk adanya pengembangan yang signifikan ataupun peningkatan yang signifikan untuk student ini mendapatkan kesempatan, chances, securing a place at top university. Jadi untuk mengamankan posisi dalam beberapa kampus top ataupun kampus ternama khususnya di Indonesia. Nah, a typical intensive program involves 3 stages. Jadi
beberapa program intensif di sini tuh mereka melakukan jadwal yang ketat. Jadi strict schedules itu adalah jadwal yang ketat. Ingat bahwa strict itu ketat. Nah, schedules, frequent assessment ataupun penilaian yang frequentif atau sering dilakukan, and targeted reviews of important subject matter. Jadi mereka mereview lagi nih pelajaran-pelajaran yang kurang ataupun materi-materi yang kurang disampaikan. Itu untuk direview kembali oleh siswa-siswa yang mungkin belum paham keseluruhan dari materi yang ada. Nah, di sini juga ada completing time practice session. Jadi mereka berusaha untuk mereview materi-materi yang belum sempurna dan melakukan penyesuaian jadwal ataupun penyesuaian durasi ketika berlatih soal atau drilling soal itu. Nah, some programs even offer psychological preparation to help students manage test anxiety and maintain focus under pressure. Jadi bahkan beberapa program intensif juga itu menawarkan psychological preparation ataupun persiapan psikologis, di mana ini untuk membantu siswa untuk menangani kecemasan mereka. Anxiety itu kecemasan. Jadi mungkin sering nih kita temui kata anxiety ini ketika kita mungkin sedang membaca artikel dan lain-lain, apalagi saat ini mental health atau kesehatan mental itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. And maintain focus under pressure. Jadi untuk mempertahankan fokus di bawah tekanan. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris ataupun soal SNBT, kita cenderung merasa tertekan karena mungkin soal yang banyak ataupun mungkin tingkat kesulitannya yang lumayan gitu. Maka di sini mereka berusaha untuk mempertahankan psikologis kita atau kesehatan mental kita agar tidak terganggu dengan adanya soal-soal yang berbentuk seperti itu gitu. Nah, the benefit of this program are numerous. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari adanya program intensif ini. Kenapa? Many students report feeling more confident. Jadi ternyata ketika mengikuti program intensif, banyak siswa yang merasa, oh saya percaya diri, saya yakin bahwa saya bisa, and better prepared for the entrance exams. Jadi bahkan mereka merasa lebih baik untuk mempersiapkan masuknya mereka atau akannya mereka masuk ke dalam sebuah universitas. Furthermore, bahkan selanjutnya, program ini tuh sering membantu students develop valuable skills like time management, critical thinking, and evaluation program. Jadi bahkan kadang juga membantu manajemen waktu, critical thinking atau berpikir kritis, dan efisiensi penyelesaian masalah atau problem solving, which can be useful even beyond academic life, yang mana hal tersebut semua itu bermanfaat bagi tidak hanya ketika mengikuti ujian, tapi juga untuk menghadapi academic life seperti itu. Nah, despite the advantages, some critics argue that intensive preparation program may encourage rote learning rather than deep understanding. Tapi ketika ada sisi positif, tentunya ada juga sisi negatif, di mana preparation program ini meyakini bahwa ternyata program itu tidak hanya mendorong rote learning atau pembelajaran yang berputar, tetapi juga ini bisa membuat pemahaman yang lebih dalam. Jadi awalnya yang dilakukan untuk mendapatkan materi, untuk mempersiapkan soal-soal yang lebih cepat diselesaikan, ternyata ini tuh kurang membuat kita paham secara mendalam tentang materi yang ada. Nah, di sini still with careful use and the right mindset, this program can be powerful. Gitu. Jadi meskipun atau terlepas dari permasalahan tersebut, ternyata dengan penggunaan yang tepat, careful use and the right mindset ataupun pemikiran yang tepat, maka program ini tuh akan bersifat lebih kuat lagi atau powerful. Nah, ini nih yang dimaksud. Sedangkan kalau kita lihat di teks kedua, ketika tadi awalnya kita melihat banyak hal-hal positif yang dibahas di teks 1, teks kedua ini lebih cenderung membahas tentang sisi negatifnya. Mengapa? Karena di awal kalimat dia membahas bahwa preparation program seem beneficial on the surface. Bahwa program preparasi ini atau intensif ini awalnya cuma bermanfaat di permukaan saja. Some education experts
have raised concern regarding the actual impact. Jadi beberapa peneliti ataupun ahli ini akhirnya meningkatkan khawatiran tentang bagaimana sih dampak seharusnya dari program ini secara jangka panjang gitu, long term academic success. Nah, critics argue that this program often prioritize quick strategies. Jadi kadang bahkan program itu cuma memprioritaskan strategi cepat untuk mengikuti ujian atau untuk menyelesaikan ujian, selain untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap belajar gitu. Jadi siapa nih yang cuma kerja soal SNBT buat menyelesaikan soal saja, tapi tidak benar-benar memahami atau merasa menumbuhkan nih rasa cinta terhadap belajar. Nah, selanjutnya di sini dikatakan juga bahwa this focus on short term performance. Jadi hal ini tuh juga bisa mempengaruhi performance jangka pendek mereka gitu. Can leave students struggling once they enter university. Jadi ketika hal ini cuma berjangka pendek, maka ketika siswa sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan, ini akan mempengaruhi mereka karena mereka tidak akan bisa mampu berpikir secara independen atau mandiri. Nah, di paragraf kedua disampaikan bahwa another major issue adalah permasalahan lainnya adanya biaya tinggi yang diasosiasikan dengan beberapa program ini. Not all students can afford them. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti atau bisa mengakses yang namanya program preparasi ataupun program intensif karena adanya perbedaan latar finansial dan lain-lain, maka leading to inequality in access. Jadi ada ketidakadilan atau ketidakseimbangan akses dalam kesempatan pendidikan karena hanya orang-orang yang mampu yang bisa mendapatkan atau mengikuti program ini. Those from more privileged backgrounds, jadi orang-orang dengan privilege yang lebih baik, may have a distinct advantage. Jadi mereka akan memiliki kesempatan atau keuntungan yang lebih berbeda. While talented students, sedangkan siswa-siswa yang bertalenta from lower income atau berasal dari keluarga yang kurang mampu, ini mungkin akan tertinggal karena tidak mampu membiayai atau mungkin mengikuti program ini karena keterbatasan finansial seperti itu. Nah, di paragraf ketiga menyampaikan bahwa the intense schedules and pressure to succeed can take a toll on student. Jadi, dikatakan bahwa ternyata schedule intens ini dan tekanan bisa membuat siswa mempengaruhi mental health-nya nih. Jadi, burnout, stress, and loss interest. Jadi, ketika kita stres, ini tuh ternyata bisa mempengaruhi pembelajaran. Are common among ataupun hal ini merupakan hal yang umum kepada orang-orang yang menghabiskan waktu berbulan-bulan secara konstan di bawah academic pressure atau tekanan akademis. Some students may also experience disappointment. Bahkan beberapa siswa juga kadang merasa kurang ataupun merasa kecewa dengan hasil atau ketika usaha mereka tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Nah, di kalimat terakhir disampaikan nih, nevertheless, when used appropriately with balance and health expectation atau juga digunakan dengan tepat dan ekspektasi yang seimbang, intense preparation ataupun program intensif ini bisa menyediakan struktur yang penting, motivasi untuk students. The key is ensuring that this program complement rather than replace a general educational journal. Jadi ceritanya ataupun masalahnya di sini adalah kunci untuk mengatasi hal tersebut, program intensif ini tuh harus diasosiasikan sebagai komplement atau pelengkap. Nah, ada kata komplement di sini. Komplement itu artinya pelengkap rather than replace. Jadi tidak untuk menggantikan secara keseluruhan bagaimana program belajar itu sendiri. Jadi kita harus fokus kepada komplement. Dia sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti atau replace gitu. Nah, saya kira itu tadi pembahasan tentang teksnya. Kita lihat kembali kepada soal nomor 1. Nah, jadi jika kita perhatikan di sini, the purpose of text 2 is to, jadi tujuan dari teks kedua ini apa sih? Nah, apakah alpha, promote student preparation program for all student, ataupun mempromosikan atau mendorong program preparation ini atau persiapan ini untuk students, ataukah Bravo
mempresentasikan kekhawatiran dan tantangan terkait dengan adanya program intensif tadi, untuk question 2 saja. Terus yang ketiga, criticize student who fail exam despite preparation, ataupun mengkritik siswa-siswa yang gagal terlepas adanya program preparasi yang sudah mereka ikuti. Delta, explain how universities design entrance exam, bagaimana universitas ini mendesain atau menyusun program masuknya kepada kampus. Recommended self-study over formal preparation program, jadi menyarankan untuk lebih baik belajar sendiri atau belajar mandiri dibandingkan mengikuti program secara intensif yang bersifat formal seperti itu. Nah, kalau dilihat tadi, ketika kita fokus ke teks kedua, apa tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata teks kedua ini fokus ke negative side. Apa itu negative side? Berarti dia bahas tentang kerugian atau kekurangan dari adanya teks tersebut ataupun topik tersebut. Nah, ketika dia membahas secara keseluruhan tentang kekurangan, maka di sini jelas jawabannya adalah bravo. Kenapa? Karena di sini dia fokus ke present concerns, kekhawatiran, dia mempresentasikan kekhawatiran dan tantangan. Nah, ini tantangan. Tantangan apa saja sih yang tadi dihadapi ketika kita menghadapi atau mengikuti yang namanya program intensif? Nah, contohnya adalah misalnya tadi nih, adanya gangguan mental ataupun burnout dan stres, terus keterbatasan biaya dan lainnya. Maka jelas di sini jawabannya adalah bravo. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan kira-kira atau mungkin sebenarnya sudah jelas ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi ke question number 2. Oke, untuk question number 2 di sini dia fokus menanyakan mengenai restate ataupun parafrase. Nah, jadi ketika kita menemui kata restate, berarti di sini dia ingin mengetahui apa parafrase yang tepat. Nah, paraphrase gitu, atau merestate atau menyatakan ulang. Burnout, stress, and loss of interest in learning are common among those who spend months under constant academic pressure. Jadi burnout atau stres ini ataupun kayak kecapean atau lelah dan kehilangan patience ataupun rasa penasaran ataupun keinginan untuk belajar adalah hal yang umum yang dihadapi oleh orang-orang yang secara konstan menghadapi tekanan akademis. Nah, itu seperti kita yang saat ini mau menghadapi soal-soal SNBT. Nah, in text 2 paragraph 3. Jadi di sini fokus nih ke text 2 paragraph 3. Kira-kira restate apa sih? Nah, hal yang perlu kita perhatikan ketika mengerjakan parafrase atau restate adalah kita tidak boleh membuang atau mengubah makna dari teks tersebut ataupun pernyataan tersebut. Jadi beberapa kata kunci tidak boleh hilang. Contohnya kata burnout, stress, dan loss of interest gitu. Jadi ini adalah hal yang tidak boleh hilang. Terus ada juga common among those who spend months under constant academic pressure. Jadi orang-orang yang menghabiskan waktu di bawah tekanan akademis. Nah, sekarang kita lihat di dalam teksnya. Tadi ini disampaikan di paragraf berapa ya? Nah, di sini ada di paragraf ketiga nih. Di kalimat kedua, burnout, stress, and loss of interest in learning are common among those who spend months under constant academic pressure. Nah, ini nih kalimat yang ingin kita ubah atau kita parafrase agar maknanya tidak berubah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kembali ke question number 2. Di sini kira-kira nih apa nih yang tepat untuk menggantikan statement tadi atau pernyataan yang tadi. Nah, kita lihat masing-masing opsi di sini. Students under pressure for long periods often face emotional challenges and reduce passion for learning. Oke, ini agak mirip dengan maknanya. Bravo, academic pressure leads students to become more resilient and independent. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa adanya those who spend months.
Ketika dia menyebutkan months, berarti ini sama dengan long period. Sedangkan di sini dia tidak menyampaikan tentang durasi ataupun periode yang lama, maka jelas Bravo bukan jawabannya. Charlie, constant academic demands make student more productive. Jadi akademik yang konstan ini meminta atau mengarahkan siswa untuk lebih produktif. Tapi kan bukan makna yang disampaikan ya ke dalam teks tadi. Nah, sekarang kita lihat delta. Instant preparation makes student appreciate the value of education more. Bahwa program intensif ini membuat siswa lebih mengapresiasi nilai dari belajar ataupun pendidikan. Tapi itu kan bukan yang dimaksud dalam teks. Sedangkan error, long periods of studying guarantee better university success. Bahwa periode yang lama dari belajar ini menjanjikan kesuksesan terhadap masuknya kita ke dalam universitas. Ini jelas berbeda sama dengan statement yang disampaikan dalam the question number 2. Nah, makanya kita lihat lagi kembali ke opsi alpha. Students under pressure. Nah, ini kan sesuai ya yang tadi misalnya who spend months under constant academic pressure. Jadi sama-sama punya kata pressure nih. Tapi bedanya for long periods ini menggantikan kata months gitu. Atau berbulan-bulan kan sama dengan waktu atau periode yang lama. Often face emotional challenges. Nah, emotional challenges ini menggantikan apa sih? Nah, ada kata burnout and stress. Selain itu ada reduce passion for learning. Jadi reduce passion adalah mengurangi keinginan ataupun semangat dari belajar. Nah, ini sesuai sama interest in learning. Oh, berarti karena beberapa katanya mirip atau tidak mengubah keseluruhan makna, maka jelas di sini jawabannya adalah alpha. Oke, maka jawabannya adalah alpha. Gitu. Nah, jelaskan bahwa ketika kita melakukan atau mengerjakan soal restate ataupun mengolah kembali kalimatnya dengan makna yang sama, kita tidak boleh melupakan kata kunci ataupun hal-hal yang penting yang ingin dimasukkan kembali ke dalam teks ataupun pernyataan dari kalimat itu. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke soal nomor 3. Nah, di question number 3 di sini disampaikan mengenai which of the following statement from text 2 shows the author's positive attitude. Nah, di sini dia tanyakan tentang positive attitude nih. Jadi positive attitude ini merupakan sikap positif dari penulis gitu. Dia adalah sikap. Jadi ini menanyakan tentang sikap penulis terhadap program preparasi ataupun intensif tadi. Jadi bagaimana nih secara keseluruhan sikapnya penulis, apakah dia mendukung ataukah dia kurang mendukung ataukah dia bersifat kritis terhadap teks yang ada. Nah, sekarang kita lihat kembali ke dalam teksnya. Tadi di sini dia fokus ke teks kedua, berarti kita fokus ke teks kedua saja. Oke, di sini teks kedua cenderung tadi menyampaikan tentang apa guys? Tentang makna negatif ataupun dampak-dampak negatif dari adanya program intensif tadi. Nah, siswa-siswi sekalian, kita lihat lagi nih, kira-kira selain tantangan ataupun dampak negatif apa yang disampaikan. Ternyata di kalimat terakhir dia juga menyampaikan bahwa meskipun demikian ketika diimbangi dengan ekspektasi yang sesuai, intensif program ini atau program intensif ini tuh bisa menyediakan atau menjadi wadah yang tepat untuk meningkatkan structure important ataupun struktur dari belajar kita dan memotivasi kita sebagai seorang siswa. The key is ensuring that this program complement. Ingat bahwa program itu hanya bersifat complementing ataupun melengkapi, bukan untuk mereplace gitu dari bagaimana seharusnya pembelajaran yang ada. Nah, sekarang kita lihat ke opsinya. Opsinya di sini menanyakan bagaimana sikap dari positif gitu. Sikap positif itu apa sih? Sikap positif itu menunjukkan bahwa si penulis ini menyampaikan hal-hal yang bersifat keuntungan ataupun hal-hal yang ingin dibahas dalam program tersebut gitu, yang bersifat positif atau mendukung gitu. Sekarang kita lihat untuk alpha. Preparation program seem beneficial on the surface, bahwa program persiapan ini tuh
tampaknya. Jadi ada kata tampak. Jadi ketika tampak itu terlihat di permukaan saja, tapi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beneficial on the surface. Jadi dia mengatakan bahwa program preparasi ini atau program intensif ini tampaknya coba bermanfaat saja di permukaan, tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya ataupun bagaimana dalam dari atau keseluruhan dari program ini. Berarti ini kan juga bermakna negatif karena dia mengatakan bahwa oh cuma keunggulan ini di awal saja atau di depan saja, tidak sampai di dalam-dalamnya itu di akhir-akhirnya. Terus di kalimat kedua untuk pilihan Bravo, this program often prioritize quick strategies for passing exams instead of cultivating a true love for learning. Jadi dia fokus untuk memahami strategi cepat saja dibandingkan untuk menumbuhkan rasa cinta. Berarti ini kan bentuk dari kata negatif, maka jelas Bravo juga bukan jawabannya. Sekarang kita lihat Charlie. Those from more privileged background may have a distinct advantage. Jadi orang-orang dengan latar belakang yang punya privilege atau keistimewaan ini memiliki perbedaan mendasar itu atau keuntungan tertentu. Jadi ketika ada ketidakseimbangan berarti itu bentuk negatif atau kekurangan dari adanya sebuah program itu. Maka jelas di sini Charlie bukan jawabannya. Sekarang kita lihat ke error. The key is ensuring that this program complement rather than replace a general learning or education. Nah, oke, sekarang kita lihat nih sini nih. Jadi ternyata dia error ini menyampaikan bahwa program itu cukup untuk melengkapi saja gitu, bukan untuk menggantikan, replace. Nah, sekarang kita lihat delta untuk opsi terakhirnya. When used appropriately with balance and health expectation. Oh, ketika digunakan dengan tepat, dengan ekspektasi yang sesuai atau sehat, maka program intensif ini bisa menyediakan struktur yang penting atau yang tepat dan motivasi yang baik untuk students-nya. Maka jelas di sini bahwa jawabannya adalah delta karena hanya delta yang menyampaikan tentang dampak positif ataupun keuntungan dari adanya program intensif tadi untuk bagian teks kedua. Maka jelas di sini jawabannya adalah delta. Oke, sekarang kita pindah ke questions number 4. Which of the following is the best synthesis of the two texts? Apa sih sintesis atau gabungan yang tepat untuk mewakili kedua teks tadi? Sekarang kita lihat teks pertama. Seperti tadi kita melihat bahwa hal ini tuh fokus membahas tentang dampak positif dari adanya program intensif. Nah, program intensif tadi bisa membantu kita mengatasi soal-soal yang sulit, terus dengan adanya strict schedule, frequent assessment, dan targeted reviews. Jadi kita lebih bisa mereview dan mempertahankan nilai-nilai yang ingin kita jaga. Misalnya mungkin dalam software literasi bahasa Inggris, penalaran umum, dan lainnya. Selain itu, program ini menawarkan psychological preparation. Jadi dia menawarkan psikologi gitu. Jadi mempersiapkan psikologi kita agar tetap bisa tidak merasa cemas dan bertahan dalam kondisi ataupun tekanan atau pressure gitu. Nah, benefit lainnya adalah karena banyak yang mengikuti program ini, maka student merasa confidence, merasa percaya diri bahwa oh ketika saya sudah ikut program intensif, berarti saya sudah mempersiapkan dengan baik ini nih program SNBT-nya ataupun ujian-ujian yang akan saya hadapi nanti. Nah, selain itu dia bisa meningkatkan time management ataupun manajemen waktu kita, critical thinking, dan efisiensi problem solving. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah. Jadi hal tersebut kan tidak hanya digunakan untuk SNBT saja ataupun ujian saja, tapi juga bisa membantu kita dalam kehidupan perkuliahan nanti ataupun academic life gitu. Despite that advantage, some critics argue that intensive program may encourage rote learning rather than deep understanding. Jadi menurut teks ini bahwa meskipun demikian, ada beberapa kritik nih mengenai program ini karena bisa saja dia membahas tentang rote learning tanpa menumbuhkan bagaimana caranya kita memahami dengan benar bagaimana materi yang disampaikan ke dalam sebuah teks itu ataupun sebuah
materi atau topik yang disampaikan dalam jenis pelajaran tertentu gitu. Still, with careful use ataupun dengan penggunaan yang tepat dan mindset yang tepat, maka this program can be powerful. Jadi bisa sih sebenarnya bermanfaat kalau digunakan dengan tepat, barengi dengan mindset atau pikiran yang tepat gitu. Maka jelas ketika kita kembali ke teksnya, untuk teks kedua tadi juga membahas tentang negative side. Jadi kita fokus ke negative side, sedangkan di sini fokus ke positive side. Jadi apa sintesis yang tepat untuk mewakili questions number 4 ini ataupun kedua teks ini? Nah, jelas kita lihat lagi masing-masing opsinya. Alpha menyatakan bahwa program persiapan ini bisa bermanfaat ketika diseimbangkan if balanced with genuine learning atau diseimbangkan dengan pembelajaran yang murni dan perhatian kepada bagaimana kondisi dari studentnya. Terus Bravo, preparation program are necessary for all students regardless of cost. Jadi program intensif ini tuh penting terlepas dari biaya. Sedangkan tadi di teks kedua dia membahas tentang adanya keterbatasan bagi orang-orang yang finansialnya itu kekurangan atau bermasalah terhadap finansial. Nah, sedangkan Charlie, all preparation program only create pressure and harm student. Apakah program intensif tadi hanya membentuk tekanan dan bahaya terhadap studentsnya? Tidak kan? Karena tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada manfaat positif ketika dibarengkan dengan hal-hal yang tepat atau seimbang. Sedangkan Delta, test results matter more than learning experience. Jadi bahwa hasil dari tes itu lebih penting dibandingkan dengan pengalaman belajar sendiri. Nah, ini jelas hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena hal yang ingin kita tekankan di sini bahwa learning experience-nya ataupun bagaimana pengalaman belajarnya itu hal yang lebih penting dibandingkan cuma melihat hasil saja dari program itu. Sedangkan error, students should avoid any formal coaching and rely solely on their school. Jadi student ini ataupun siswa ini seharusnya menghindari pelatihan formal dan berfokus kepada atau menggantungkan dari sekolah itu sendiri. Rely solely on the school. Jadi kayak harus fokus kepada sekolah saja, tidak usah mengikuti program-program ataupun formal coaching seperti itu, atau program intensif. Nah, jadi kira-kira mana nih yang paling tepat untuk mensintesis atau menggabungkan kedua teks tadi? Apakah Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Nah, jadi sebenarnya jawaban yang tepat di sini adalah Alpha. Kenapa? Karena jika kita lihat untuk Alpha ini disampaikan di kedua teks gitu. Kenapa? Preparation program atau program intensif ini bisa bermanfaat ketika diseimbangkan dengan pembelajaran yang sesuai atau yang murni atau yang tulus dan memperhatikan bagaimana kesehatan dari atau kesejahteraan dari studentnya atau siswanya. Nah, ini disampaikan di kedua teks, yang mana di sini disampaikan di teks-teks terakhir atau di bagian-bagian terakhir bahwa nevertheless, when used appropriately with balance and healthy expectation, intensive preparation program can provide important structure and motivation. Jadi mereka melihat bahwa ketika digunakan dengan tepat, diseimbangkan dengan ekspektasi yang sesuai, maka bisa bermanfaat. Disampaikan juga di teks ke-1, di mana dia menyampaikan bahwa despite their advantage, some critics argue the intensive program may encourage. Tapi ketika still with careful use atau digunakan dengan tepat atau yang sesuai, the right mindset ataupun pemikiran yang tepat, maka this program ini bisa bersifat lebih kuat lagi, lebih bermanfaat lagi untuk membantu memotivasi siswa untuk mencapai tujuan akademis mereka. Nah, jelas nih, jadi karena sama-sama membahas tentang bagaimana keseimbangan belajar, maka jelas di sini jawabannya adalah Alpha. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai program intensif tadi ataupun mungkin mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, saya kira tidak, maka kita cukup mengakhiri materi hari ini dengan pertanyaan terakhir mengenai sintesis dari kedua teks tersebut. Jangan lupa tetap berlatih soal di rumah,
Jangan lupa mengerjakan tryout di minggu-minggu terakhir, bahkan di minggu ketika kita sudah mulai saat ini ujian. Dan jangan takut untuk mempersiapkan, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan dalam mempersiapkan ujian. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya Nurjan Syahid, generasi smart berkarakter cerdas.